Syarat supaya doa itu diterima bukan langsung berdoa. Maka hendaklah dia memenuhi panggilan. Apa panggilan Allah? Baik itu panggilan dakwah, baik itu panggilan sebagai khalifah. Jadi tidak usah merasa kecil kalau kita tidak menjadi pemimpin. Dijaminkan dalam Al-Quran. Jadi kalau ada di antara kita belum jadi pejabat, tidak usah khawatir. Kita khalifah. Jabatan tertinggi bukan dari presiden, bukan dari gubernur, dari Allah. Apa kita tidak bangga? Wajib untuk selalu bangga. Maka hendaklah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, panggilan Allah, dan tetap mengedepankan konteks keimanan. Tetap mengedepankan itu. Kenapa? Kita berbuat saja mesti ragu. Padahal di atas kita cuma langit, di bawah kita cuma tanah. Tidak ada lagi yang lain. Ketika kita menganggap ada atasan-atasan, di atas kita cuma langit, di bawah kita cuma tanah. Masa depan yang paling utama nanti kuburan. Pangkat tertinggi almarhum, selesai. Mau jenderal bintang berapa sekalipun, ingat bahwa semua yang hadir di sini adalah calon jenazah. Cuman kita terlalu takut, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak sayang pada kita. Hari ini yang punya mobil syukur masih ada yang naik motor, yang punya motor syukur masih ada yang naik sepeda, yang naik sepeda syukur masih ada yang jalan kaki, yang jalan kaki ada orang sudah tidak mampu berdiri, kerjanya cuma duduk, yang kerjanya cuma duduk, syukur engkau tahu leo metoman ini bugau, yang bari syukuri engkau tahu mate metonia. 31 kali diulang dalam Al-Quran, buka surah Allah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu mendustakan. Di antara kita mungkin ada bilang, gentak berdita mak kasamata. Bagi kita mungkin mereka gagah dan hebat, padahal kita tidak pikir. Kita anggap kelebihan, padahal kekurangannya orang. Dipaksa diri menjadi orang lain, tidak akan pernah bisa. Ulama mengatakan, tamasyaw ila sijna li ta'lamu ni'matal hurriyah. Besok-besok ketika melintas di depannya penjara, depan muki aja nata tamu. Kalau tidak mau turun dari mobil, cukup di atas mobil, di atas motor, sejajar dengan penjara. Bayangkan orang yang ada di dalam penjara. Apakah dia keluarga kita atau kerabat kita atau siapalah, yang pasti ada orang muslim. Bayangkan hari ini ingin memeluk istrinya, ingin memeluk anaknya, ingin makan bersama dengan keluarganya, mau duduk-duduk merokok di warkop dan sebagainya. Cuman satu dan lain hal, mereka berada di balik jeruji besi, nah ini salama di salimu. Tidak menutup kemungkinan salah dan dosa kita lebih besar ketimbang mereka, tapi nasobuang ibu ngalah. Lalu kita yang bebas ini, satu-satunya cita-cita orang yang masuk penjara cuma satu, ya Allah saya mau bebas. Kalau ini belum membuat kita berpikir, ulama ini meneruskan, tamasyaw ilal mustashfa li ta'lamu ni'matas sihah. Baja sang adik kolabak di dalam rumah sakit, Sultan dan Raja atau ada puskesmas, lepa-lepa muki. Tidak usah tunggu ada keluarga yang sakit. Minta izin sama satpam, saya bawa ke UGD. Lihat orang yang dipasang selang di tangannya, diimpus, dipasang selang di hidungnya. Niatnya cuma satu, ya Allah sembuh. Ada yang berikrar, ya Allah kalau saya sembuh, saya akan duduk antara maghrib bisa di masjid sampai saya mati. Ya Allah kalau saya sembuh, saya akan potong kambing, saya bagikan kepada orang miskin. Ya Allah kalau saya sembuh, lalu balu bageto kasih saya bagikan pesantren. Ya Allah kalau saya sembuh, saya akan mengaji begini-begini. Ada 1 minggu, ada 1 bulan, ada 1 tahun. Ada yang bahkan tidak sembuh-sembuh sampai hari ini. Lalu kita yang sehat. Madosa lopo ikode tak syukur mana tanah ini dan ini. Cita-cita mereka cuma satu. Puang, arenga aceng keren. Tidak ada yang lain. Ini yang kadang kita selalu abaikan. Yang terakhir ulama ini menyampaikan, tamasya ilal makbarati li ta'lamu ni'matal hayat. Begitu lewat melintasi kuburan lepa-lepa muka, mampir sejenak. Bayangkan bahwa di situ ada orang tua kita, ada keluarga kita, ada kerabat kita. Yang saat ini alhamdulillah kuburannya terang karena selalu mencium tangan orang tuanya, mengangkat orang tuanya, meladeni orang tuanya. Yang saat ini kuburannya terang karena menjaga sholatnya, menjaga mengajinya, menjaga jamaahnya. Yang saat ini kuburannya terang karena makasih pakasiwianna, makasih gampeampena, semua kata-katanya bagus dan nikmat dan sebagainya. Tapi bayangkan juga ketika di antara mereka ada orang tua kita, kerabat kita, keluarga kita, kegelapan yang ada di dalam karena mungkin mencium tangan orang tuanya pun belum pernah. Mungkin jamaahnya syukur kalau dia laksanakan, mungkin mengajinya syukur kalau dia laksanakan 1 tahun 1 kali, atau mungkin cuma 2 tahun 1 kali. Syukur kalau selama hidup kata-katanya bagus. Syukur waktu dia meninggal orang tidak tepuk tangan. Lalu kita yang masih hidup, satu-satunya cita-cita mereka yang ada di kuburan, bahkan yang paling sukses sekalipun, saya ingin kuburan saya lebih besar, lebih terang, lebih jelas. Ternyata cuma sampai di sini, padahal saya bisa tingkatkan. Bagaimana dengan orang yang bersalah? Lalu kita yang masih hidup, seorang ulama memberikan sanggahan. Innamal mar'u hadithun ba'da fakun hadithan hasanan liman wa'a. Majapwe rotowe dek pana disyarite kong kamuti malalu
Apakah dia setelah pergi, apakah dia nanti setelah meninggal. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Maka jadilah kita cerita yang paling bagus dan paling